Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus. Ini tuh datang dari Jerman ya guys. Jadi kasus ini tuh tentang Papa Danke ya. Ini tuh tentang penjagal paling ramah dalam sejarah di Jerman. Nah ya, sebelum gue melanjutkan ceritanya, kalian boleh dong ya kan subscribe YouTube Kamek, terus di like, di komen-komen juga boleh ya guys, di share juga, oke? Jadi kita langsung aja tanpa basa-basi yang panjang ya guys. Di tahun 1924 di kota Münsterberg ya, di Silesia yang sekarang tuh namanya tuh Zibihe, Polandia. Ini Kamek sorry banget kalau misalnya penyebutan kotanya salah ya guys ya. Nah, itu adalah tempat di mana keputusasaan menjadi udara yang dihirup warganya. Jadi pada saat itu Jerman sedang hancur lebur setelah Perang Dunia I dan hiperinflasi membuat uang tidak lebih berharga dari kertas toilet. Dan kelaparan pun adalah pemandangan sehari-hari guys. Dan di tengah kegelapan ekonomi ini muncul nih guys seorang pria bernama Karl Danke. Nah biasanya warga-warga sekitar tuh manggil dia tuh Papa Danke. Jadi Papa Danke itu adalah pria yang bertubuh gempal, memakai kacamata, dan selalu membawa Alkitab kemana-mana. Dan dia adalah anggota jemaat gereja yang sangat taat dan sering membawa salib dalam prosesi pemakaman. Dan dikenal sebagai pelindung para tunawisma. Nah di sini Karl menyewakan kamar murah di apartemennya dan sering memberikan makanan gratis kepada pengemis yang lewat. Bagi kota Münsterberg ya, Karl adalah simbol kebaikan yang tersisa di dunia yang kejam. Namun guys, pada tanggal 21 Desember 1924, topeng itu hancur guys. Jadi seorang pengemis bernama Vincent Olivier lari keluar dari apartemen Karl dengan kepala yang bersimbah darah. Lalu berteriak bahwa Papa Danke mencoba membunuhnya dengan kapak. Awalnya polisi itu ya bahkan tidak percaya. Mereka menangkap Vincent karena dianggap mencoba merampok orang suci seperti Karl. Nah tapi setelah penyelidikan singkat, polisi terpaksa menggeledah rumah Karl. Lalu apa yang mereka temukan di dalam sana bukan cuma sekedar bukti kriminalitas, melainkan sebuah pabrik pengolahan manusia yang dijalankan dengan efisiensi industri. Nah, selama video ini kita tuh akan membedah ya guys, setiap sudut apartemen Karl Danke dan rahasia daging asin yang dijual ke tetangganya. Ih, ngeri banget ya. Mari kita masuk ke aspek forensik yang sangat tebal. Ketika detektif memasuki apartemen Karl Danke ya, bau pertama yang menyengat bukan bau busuk mayat, melainkan bau asam dari cuka dan garam yang digunakan untuk pengawetan. Ruangannya pun terlihat rapi, seperti bengkel pengrajin yang disiplin. Namun begitu mereka membuka lemari dan tong kayu, sejarah kriminal dunia berubah selamanya. Dan daftar penemuan forensik di apartemen Karl Danke itu adalah yang pertama ada tong kayu raksasa. Jadi di sini ditemukan 2 tong besar berisi potongan daging manusia yang sedang direndam dalam larutan garam. Dagingnya di sini tuh udah dipotong-potong rapih dan dipisahkan antara lemak dan otot ya. Terus yang ditemukan lagi adalah tulang manusia. Jadi itu posisinya ada di belakang kompor guys. Ditemukan tumpukan tulang yang sudah dibersihkan dari sisa daging. Ada sekitar 351 gigi manusia yang ditemukan dalam laci meja kecil. Dan disusun berdasarkan ukuran dan jenisnya. Ih gue bacanya beneran merinding gitu ngebayanginnya gitu ya. Ih. Soalnya itu manusia gitu loh ya. Kalau misalnya masih hewan sih ya udah gitu kan. Ini manusia guys. Terus juga ada produk kulit. Jadi di sini Karl tidak membuang kulit korbannya. Dia mengolah kulit manusia menjadi tali sepatu, sabuk, dan suspender ya. Dan di sini polisi menemukan setidaknya puluhan tali sepatu yang siap dijual atau digunakan. Terus juga ditemukan sabun lemak. Ditemukan stoples berisi zat berminyak yang dikonfirmasi sebagai lemak manusia yang telah diproses menjadi sabun kasar. Karl Danke tidak hanya membunuh, dia mendaur ulang manusia dan dia menggunakan pengetahuannya sebagai mantan tukang potong hewan untuk memastikan tidak ada bagian tubuh yang terbuang sia-sia.
Secara teknis, dia mengoperasikan sebuah rumah jagal di tengah pemukiman padat penduduk tanpa ada yang curiga selama bertahun-tahun. Karena dia selalu mencuci bersih saluran pembuangannya dengan bahan kimia khusus agar darat tidak berbau. Nah, di sini kita harus bicara soal penemuan yang paling mengerikan nih guys ya. Buku catatan Karl Danke. Jadi jika kebanyakan pembunuh berantai menyimpan kenang-kenangannya berupa foto, Karl menyimpan data statistik. Polisi menemukan sebuah buku besar yang berisi catatan rinci tentang setiap panen yang dia lakukan. Dan dalam buku itu, Karl mencatat nama setiap korban. Jika dia tahu ya, dan tanggal mereka diproses dan berat daging yang dihasilkan. Misalnya, dia mencatat seorang pria bernama Ida Sanders ya, masuk ke rumahnya pada tanggal tertentu dan menghasilkan sekian kilogram daging putih dan sekian kilogram lemak. Catatan ini dimulai dari tahun 1903 hingga 1924. Artinya di sini Karl Danke telah beroperasi selama 21 tahun tanpa tertangkap guys. Secara psikologis, ini tuh menunjukkan bahwa Karl tidak menganggap korbannya sebagai manusia. Dan di matanya mereka adalah komoditas. Dia mencatat dengan presisi totalnya itu ada sekitar 42 nama yang tercatat secara eksplisit. Namun jumlah gigi yang ditemukan menunjukkan korban bisa mencapai lebih dari 50 orang. Nah loh, dan buku catatannya ini adalah bukti bahwa Karl bukan membunuh karena dorongan impulsif, melainkan sebuah rencana ekonomi jangka panjang untuk bertahan hidup di tengah krisis Jerman. Dan dia menganggap tubuh manusia sebagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan finansial. Ini adalah bagian yang paling menghantui warga di kota Münsterberg ya. Selama bertahun-tahun, Karl Danke adalah pedagang rutin di pasar terbuka. Dia menjual apa yang dia sebut sebagai daging babi asin tanpa tulang. Dan di masa itu, karena daging sangat langka dan mahal, produknya Karl yang murah dan terlihat bersih sangat populer. Banyak pemilik kedai kopi lokal, terus juga ibu rumah tangga dan buruh pabrik membeli daging dari Karl Danke. Karena daging tersebut sudah direndam dalam garam dan cuka, tekstur dan rasanya pun berubah guys. Warga mengira itu adalah daging babi hutan atau babi ternak berkualitas rendah yang diawetkan. Dan secara teknis di sini, Karl Danke telah mengubah seluruh kota menjadi kanibal tanpa mereka sadari. Dan kita harus bedah bagaimana sistem pencernaan manusia bereaksi terhadap daging sesama manusia yang diawetkan. Secara biologis sulit membedakan daging manusia dengan babi jika sudah diproses dengan kadar garam tinggi. Dan bahkan di sini Karl ngasih tuh si resep-resep itu tuh kepada pembelinya. Jadi dia kasih resep tentang cara memasak daging tersebut agar tetap empuk. Nah di sini investigasi kepolisian menemukan bahwa beberapa pelanggan tetap Karl bahkan memuji kualitas dagingnya yang selalu segar. Padahal kenyataannya ya bahwa tetangga yang ramah ini menyuapi mereka dengan sisa-sisa pengemis yang hilang. Dan ini adalah trauma kolektif yang menghancurkan kesehatan mental kota tersebut selama beberapa generasi. Dan 2 hari setelah penangkapannya, pada malam tanggal 22 Desember 1924, Karl Danke melakukan tindakan pengecut terakhirnya. Dia ditemukan tewas gantung diri di sel penjara menggunakan sapu tangan yang diikatkan ke jeruji besi. Dan dia meninggal tanpa pernah memberikan pernyataan resmi, tanpa pernah menjelaskan motifnya secara lisan dan tanpa pernah menunjukkan penyesalannya. Dan kematiannya membuat polisi itu frustasi karena banyak identifikasi korban yang tidak bisa dikonfirmasi hanya dengan buku catatannya. Dan apartemen nomor 10 di jalan tersebut akhirnya dibongkar dan warga setempat mencoba menghapus ingatan tentang Karl Danke ya. Namun bayangan Papa Danke tetap ada. Hingga hari ini ya, para sejarawan kriminal memperdebatkan apakah ada orang lain yang membantunya. Mengingat volume produksi daging yang dia lakukan sendirian guys. Secara teknis, kasus Karl Danke adalah studi kasus tentang kegagalan pengawasan sosial. Bagaimana seorang pria bisa membantai puluhan orang di tengah kota kecil selama 2 dekade tanpa ada yang curiga. Itu karena dia menggunakan topeng yang paling efektif, yaitu kebaikan dan agama.
Dan Karl Danke membuktikan bahwa monster yang paling berbahaya bukanlah yang bersembunyi di kegelapan, melainkan yang tersenyum di meja makan dan menawarkan bantuan saat kita sedang lapar. Kisah Karl Danke berakhir di sel penjara yang dingin, tapi tampaknya tetap terasa di setiap sudut sejarah Jerman ya. Dia adalah pengingat bahwa di balik wajah paling ramah sekalipun bisa tersimpan kegelapan yang tidak terbayangkan oleh nalar manusia. Jadi jangan pernah tertipu oleh senyuman ya guys ya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang direndam di dalam tong kayu di dapur tetangga kita. Gua Kamek, terima kasih sudah stay tune di kasus hari ini di Kamek Cerita ya. Kita sama-sama ngebedah sejarah kelam Karl Danke ini. Dan tetaplah waspada, hargai keamanan kalian. Dan ingatlah bahwa terkadang ya, harga yang terlalu murah selalu dibayar dengan sesuatu yang sangat mahal. Bye guys, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen. Sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Bye, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.